kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi kami terkait dengan kalkulasi biaya proses. Pada pemateri pertama, disilakan. Baik, saya pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan juga urgensi, lebih dari sekedar kewajiban akuntansi. Dinamika efisiensi operasional dalam lingkungan bisnis yang hyper-kompetitif, efisiensi pengelolaan biaya produksi adalah determinan utama kelangsungan hidup perusahaan. Sistem kalkulasi biaya yang presisi memastikan tidak ada pemborosan sumber daya yang terabaikan dalam lini produksi massal. Yang kedua yaitu instrumen strategis. Kalkulasi biaya bukan sekedar laporan historis, melainkan instrumen proaktif. Data yang dihasilkan menjadi landasan komprehensif bagi manajemen tingkat atas dalam mengevaluasi efisiensi setiap departemen secara berkala. Yang terakhir yaitu fondasi perencanaan laba. Tanpa visibilitas biaya yang akurat, perencanaan laba jangka panjang adalah spekulasi. Pengelolaan dan kalkulasi biaya yang tepat memiliki dampak langsung terukur dan juga signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu definisi dan juga 4 karakter fundamental biaya proses. Yang pertama, definisi intinya. Kalkulasi biaya proses atau proses costing adalah sistem akuntansi biaya yang mengakumulasikan biaya produksi per departemen atau proses selama periode tertentu. Kemudian membaginya dengan jumlah unit produksi untuk menghasilkan biaya ekuivalen per unit. Nah, kita masuk ke karakteristiknya. Yang pertama ada homogenitas tinggi. Output yang dihasilkan bersifat seragam ataupun homogen. Tidak ada kustomisasi antar unit sehingga setiap produk mengonsumsi porsi sumber daya yang identik. Yang kedua yaitu akumulasi per departemen. Berbeda dengan pengumpulan biaya perpesanan, biaya dikelompokkan berdasarkan pusat pertanggungjawaban departemen atau tahapan proses selama siklus akuntansi berjalan. Yang ketiga ada produksi massal dan juga kontinu. Proses produksi berlangsung terus-menerus tanpa henti. Aktivitas fabrikasi tidak didorong oleh pesanan spesifik, melainkan untuk mengisi persediaan. Dan yang terakhir yaitu konsep unit ekuivalen. Keberadaan persediaan barang dalam proses atau BDP pada akhir periode mewajibkan adanya konversi matematis menjadi unit ekuivalen untuk keadilan pembebanan biaya. Baik, mungkin itu saja dari saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, saya pemateri kedua akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Dekonstruksi 3 komponen utama biaya produksi. Menurut studi empiris Citrasani 2018, ketiga komponen ini berinteraksi secara dinamis membentuk struktur biaya fundamental. Di sini ada 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung atau direct materials. Seluruh material utama yang dapat ditelusuri secara presisi, langsung, dan ekonomis ke dalam produk akhir. Pencatatan sistematis atas komponen ini merupakan langkah awal yang paling kritis dalam mencegah miskalkulasi harga pokok. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Kompensasi finansial, upah, dan tunjangan yang dialokasikan khusus kepada pekerja yang bersentuhan langsung dengan pengolahan material fisik menjadi bahan jari di lantai pabrik. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik atau factory overhead. Komponen paling kompleks yang mencakup seluruh biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, meliputi elemen seperti depresiasi aset pabrik, utilitas, termasuk listrik atau air industri, pemeliharaan mesin otomatis, dan biaya bahan penolong. Selanjutnya adalah perbandingan paradigma job order versus proses costing. Dimensi analisis jenis produksi, job order costing, atau biaya pemesanan berdasarkan pesanan atau order khusus pelanggan. Selanjutnya proses
proses costing atau biaya proses, produksi massal dan berjalan kontinu atau terus-menerus. Yang kedua adalah dimensi analisis, karakteristik output, job order costing, produk bervariasi tinggi, spesifikasi unit tiap pesanan, proses costing, produk sangat homogen, standar, dan seragam. Pusat akumulasi, biaya dikumpulkan per pesanan atau pekerjaan. Proses costing, biaya dikumpulkan per departemen atau periode waktu. Dokumen kendali, job order costing mengandalkan kartu biaya pesanan atau job costing. Proses costing mengandalkan laporan biaya produksi periode. Kompleksitas teksi. Job order costing sangat tinggi, membutuhkan penelusuran detail tiap bahan. Proses costing relatif lebih sederhana menggunakan pendekatan rata-rata. Implementasi industri, job order costing, konstruksi, galangan kapal, percetakan, jasa konsultasi, proses costing, tekstil, semen, kilau minyak, industri makanan, dan minuman. Itu saja dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan membahas mengenai determinan infrastruktur atau teknologi produksi sebagai penentu. Nah, pemilihan metode akuntansi bukan sekedar preferensi, melainkan didikte oleh infrastruktur fabrikasi. Nah, tahap yang pertama, implementasi teknologi. Otomasi dan mesin kontinu, perusahaan beralih ke mesin terotomatisasi tinggi, di mana intervensi manusia minim. Proses kimiawi atau mekanis berjalan tanpa henti 24/7. Nah, tahap kedua, transformasi aliran produk, di mana standarisasi aliran atau output mengalir dari satu departemen ke departemen berikutnya secara massal. Mustahil memisahkan fisik produk secara individual saat proses berlangsung. Tahap ketiga, resolusi akuntansi, di mana adopsi kalkulasi biaya proses karena produk tidak dapat diisolasi per pesanan. Akuntansi harus mengadaptasi pengukuran berdasarkan waktu atau periode dan lokasi berdasarkan atau departemen menggunakan pendekatan biaya rata-rata penuh atau full cost method. Selanjutnya, mekanisme akumulasi dan aliran biaya antara departemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, departemen pemrosesan awal. Nah, fungsinya menginisiasi proses produksi massal. Akumulasinya mencatat seluruh biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang terjadi pada fase ini. Outputnya, biaya total departemen A ditransfer ke tahap selanjutnya bersamaan dengan perpindahan fisik barang setengah jadi. Yang kedua, departemen pemrosesan selanjutnya, yaitu fungsinya menyempurnakan atau merakit komponen lebih lanjut. Transfer head in cost atau kunci utama menerima biaya bawaan dari departemen A. Biaya ini kini diperlukan layaknya bahan baku awal untuk departemen ini. Akumulasi tambahannya menambahkan biaya konversi atau TKL dan overhead spesifik milik departemen B. Yang ketiga, gudang barang jadi. Fungsinya tujuan akhir produk homogen. Kalkulus akhirnya total akumulasi biaya dari seluruh departemen dikapitalisasi menjadi harga pokok, persediaan barang jadi dan siap didistribusikan. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan ke pemateri. Saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi mengenai memahami logika konversi, konsep unik ekuivalen. Definisi fundamental unit ekuivalen mengatasi dilema barang dalam proses BDP akhir. Ini adalah representasi matematis dari jumlah unit utuh yang seharusnya dapat diselesaikan menggunakan total biaya yang telah diserap oleh unit-unit yang baru rampung sebagian. Metode rata-rata tertimbang. Yang pertama, mekanisme menggabungkan rata-rata biaya yang mendekat pada persediaan awal dengan biaya murni periode berjalan. Kelebihannya,
sangat sederhana diaplikasikan. Ideal jika harga bahan baku dan overhead sangat stabil antar periode. Yang selanjutnya fokus menyatukan historis dan masa kini menjadi satu metrik biaya gabungan. Yang kedua, metode FIFO, First In, First Out. Mekanisme secara ketat memisahkan biaya untuk merampungkan BDP awal dan biaya untuk memulai dan menyelesaikan unit baru pada periode ini. Kelebihannya memberikan metrik efisiensi yang sangat tajam dan presisi khusus untuk periode berjalan saja, tanpa distorsi biaya masa lalu. Fokus penilaian performa manajerial yang akurat secara real time. Selanjutnya, arsitektur pelaporan. 4 kuadran laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi adalah dokumen pertanggungjawaban sentral dalam sistem proses costing, disusun secara periodik per departemen. Yang pertama, laporan kuantitas fisik merepresentasikan rekonsiliasi arus fisik, menunjukkan total unit yang masuk ke dalam proses, termasuk BDP awal, dan melacak kemana unit tersebut pergi selesai ditransfer versus tersisa sebagai BDP akhir. Dan yang kedua, perhitungan unit ekuivalen, mentransformasi data dari kuadran 1 menggunakan persentase tingkat penyelesaian untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead menghasilkan denominator untuk perhitungan tarif. Dan yang ketiga, kalkulasi biaya per unit, membagi total biaya yang diakumulasikan di departemen tersebut dengan jumlah unit ekuivalen dari kuadran 2, menghasilkan harga pokok per satu ekuivalen untuk periode tersebut. Dan yang keempat, rekonsiliasi distribusi biaya. Tahap pembuktian matematis memastikan bahwa total biaya yang dipertanggungjawabkan sama persis dengan alokasi biaya. Materi dari saya, selanjutnya saya serahkan ke materi kelima. Materi kelima akan melanjutkan materi yaitu aplikasi manajerial. Yang pertama, pengendalian biaya dan kedisiplinan anggaran. Fungsi sentral pengendalian yaitu kalkulasi biaya proses bukan sekedar pencatatan pasif, melainkan instrumen proaktif untuk memastikan pengeluaran aktual sejalan dengan blueprint anggaran. Laporan biaya yang detail memungkinkan deteksi dini kebocoran finansial di lantai produksi. Yang pertama, integrasi anggaran operasional. Menurut Jaslin et al. 2026, anggaran produksi yang komprehensif adalah benchmark utama. Integrasi ini membutuhkan 3 elemen pengendalian. Yang pertama, anggaran kuantitatif dan bahan baku, yaitu memastikan volume material tidak melampaui batas standar. Yang kedua, anggaran tenaga kerja, yaitu menjaga jam kerja efektif di tengah proses produksi kontinu. Yang ketiga, anggaran overhead, yaitu mengawasi biaya non langsung yang rentan pembengkakan. Kedua, siklus evaluasi berkelanjutan, yaitu sistem biaya proses memfasilitasi evaluasi kinerja departemental secara siklikal, di mana setiap manajer departemen dituntut mempertanggungjawabkan deviasi dari anggaran. Masuk pada aplikasi manajerial yang kedua, yaitu analisis varian sebagai sinyal korektif. Dengan membandingkan laporan biaya aktual terhadap biaya standar, manajemen melakukan analisis varian alat, yaitu dengan alat diagnostik untuk mendeteksi inefisiensi. Terdapat 2 kategori hasil dalam analisis ini. Yang pertama, favorable atau menguntungkan. Terjadi jika biaya aktual lebih kecil dari biaya standar. Ini menandakan adanya penghematan atau masalah atau efisiensi. Yang kedua, unfavorable atau tidak menguntungkan. Terjadi jika biaya aktual lebih besar dari biaya standar. Ini merupakan sinyal adanya pembocoran atau masalah pada lini produksi. Itu saja pemaparan dari saya. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke pengambilan keputusan strategis, harga kompetitif, dan target laba. Yang pertama ada penentuan harga jual taktis, optimalisasi margin. Pemahaman struktur biaya proses yang granular adalah senjata utama menetapkan harga kompetitif yang tidak menggerus margin.
Dan yang kedua adalah pemisahan sifat biaya. Kalkulasi yang baik memisahkan biaya tetap dan variabel memungkinkan manajemen melakukan analisis sensitivitas harga saat merespon agresivitas diskon dari kompetitor di pasar produk homogen. Yang kedua, kita masuk ke arsitektur break even dan target laba. Yang pertama di sini ada penghitungan realitas akumulasi biaya proses, bukan hanya menentukan harga tetapi menentukan volume. Yang kedua masuk ke proyeksi kuantitatif dengan mengetahui harga pokok per unit ekuivalen secara presisi, manajemen memproyeksi break-even point dan menetapkan kuota produksi harian atau bulanan yang wajib dicapai mesin untuk merealisasikan target laba perusahaan. Oke, mungkin itu saja dari saya akan serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, langsung saja kita masuk ke studi kasus manufaktur konvensional. Implementasi metode kalkulasi biaya proses pada industri manufaktur Indonesia membuktikan signifikansi teori dalam realitas operasional. Yang pertama ada optimalisasi garment atau AI collection. Perusahaan pakaian massal dengan tahapan produksi berlapis. Mereka mengakumulasi biaya per departemen seperti pemotongan kain, selanjutnya penjampitan, dan finishing atau penyetrikaan. Hasilnya pemetaan biaya yang sistematis di setiap departemen. Memungkinkan AI Collection menetapkan harga jual grosir yang presisi dan merumuskan target laba yang jauh lebih realistis dan terukur. Selanjutnya digitalisasi UMKM yaitu Tahu Lestari Jaya, Bandung. UMKM produsen tahu massal yang rentan terhadap fluktuasi harga kedelai. Mereka mengembangkan aplikasi pencatatan bahan baku yaitu kedelai, air, bahan penolong untuk mendeteksi biaya harian. Transformasi dari pencatatan tradisional ke sistem terstruktur memungkinkan perhitungan HPP per potong tahu secara akurat, menyelamatkan margin dari volatilitas harga bahan mentah. Ada rantai nilai industri pertambangan. Dalam pertambangan, tembaga terbuka setiap fase geologis atau teknis diperlakukan sebagai departemen preprosesan yang mengakumulasi biaya spesifik. Yang pertama ada eksplorasi dan pengembangan, yaitu dari 5-10% survei awal, studi kelayakan dan pengaburan sampel. Kedua ada pengeboran dan peledakan, yaitu 15-20%. Konsumsi bahan peledak, depresiasi mesin bor berat dan tenaga ahli peledak. Ketiga ada pemuatan dan pengangkutan, yaitu dari 25-35%. Area sangat intensif modal, yaitu BBM skala besar dan operator dan perang raksasa. Keempat ada pengolahan biji atau crushing. Dari 30-40%, departemen dengan biaya tertinggi menyerap masifnya energi listrik, bola penggiling dan reagen kimia. Kelima ada pemurnian atau smelting dari 10-15%. Proses thermal tinggi, peleburan material menjadi katoda tembaga murni. Kemudian terakhir ada administrasi dan overhead dari 5-10%, kepatuhan regulasi lingkungan, reklamasi lahan, manajemen site. Dengan memisahkan biaya berproses ini, manajemen tambang tahu persis bahwa efisiensi energi ditangkap pengelolaan biji dari 30-40% akan berdampak paling eksponensial terhadap laba. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dan rekomendasi strategis, di mana ada sintesis akademis, yaitu kesesuaian arsitektur. Biaya proses adalah metode absolut bagi industri dengan teknologi otomatis, produksi massal dan aliran kontinu. Yang kedua ada basis pengambilan keputusan, di mana informasi dari biaya ekuivalen merupakan fondasi tak tergantikan untuk penetapan harga jual yang kompetitif dan simulasi break-even point. Kemudian yang ketiga ada instrumen diagnostik
yaitu analisis variance yang membandingkan anggaran FAST aktual secara per departemen, bertindak sebagai radar pendeteksi inefisiensi krusial seperti pemborosan utilitas atau material. Dan yang terakhir ada fleksibilitas lintas industri, yaitu dapat diaplikasikan melampaui pabrik konvensional, merambah sektor pertambangan hingga agrikultur massal. Kemudian rekomendasi dan outlook masa depan, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, integrasi ekosistem digital, yaitu perusahaan wajib meninggalkan pencatatan manual dan beralih ke enterprise resource planning. Dan yang kedua, IoT dan biaya real time, di mana penggabungan akuntansi biaya dengan sensor Internet of Things atau IoT di mesin pabrik akan melakukan laporan biaya produksi yang presisi hingga level detik, menghilangkan lagi informasi untuk keputusan manajerial instan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum.